Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim saat mudik lebaran tahun 2024. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya saat mudik. Kecelakaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya bibit siklon tropis baru yang memicu cuaca ekstrim selama musim mudik lebaran tahun 2024. Kecelakaan kilometer 64 tol Parung Kita. Diketahui Rabu 3 April lalu atau seminggu sebelum lebaran, tol Bogor Ciawi Sukabumi Jawa Barat amblas. Peristiwa itu dipicu cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang melanda area tersebut. Akibat kejadian itu sebuah minibus terbawa arus longsor dan dievakuasi petugas. Akibat longsor di tol Bocimi ini, polisi akan mengalihkan arus lalu lintas selama arus mudik lebaran. Nanti kami akan koordinasikan dengan stakeholder terkait dengan mitigasi atau penanganan selanjutnya atau bagaimana status selanjutnya. Dan upaya kepolisian Polres Sukabumi pengalihan kendaraan biasanya lewat jalan tol seperti apa dari komandan sendiri wilayah? Pada dasarnya untuk kami sifatnya koordinatif karena exit tol Cigombong itu wilayah Bogor dan juga nanti oleh teman-teman Korlantas, otomatis nanti sementara ini masih dalam masa evaluasi dialihkan lewat Cigombong. Sementara akibat banjir, jalur Pantura tergenang air setinggi hingga 40 cm. Banjir membuat pengendara dan pemudik harus memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas sempat tersendat sampai 3 km. Terkait prediksi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan yang diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait cuaca ekstrim yang terjadi di masa mudik lebaran 2024, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala BMKG. Ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu Dwi Korita, apa kabar? Sehat ya Bu? Mungkin suaranya bisa dibuka Bu, masih di mute Bu. Mohon maaf, selamat siang Mas Yudi. Selamat siang Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, ini masyarakat atau pemirsa Indosiang ini bertanya karena mereka sedang mudik sekarang. Potensi cuaca ekstrim saat mudik ini seperti apa jenisnya Bu? Potensi cuaca ekstrimnya Bu? Ya, jadi sebetulnya pemudik tidak perlu panik ya. Asal sudah bersiap sebelumnya. Jadi saat ini potensi cuaca ekstrim yaitu sebetulnya tidak sampai ekstrim ya. Hujannya itu sedang hingga lebat. Kalau ekstrim itu mencapai 150 mm atau lebih. 150. Nah, yang kami perakirakan ini mencapai lebat itu bisa mencapai 100 mm dalam satu hari. Nah, apa yang memicu dan bagaimana potensinya? Yang memicu antara lain bibit siklon ini telah berubah menjadi siklon. Benar-benar siklon tropis, namun pergerakannya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Sehingga insya Allah dampaknya semakin melemah meskipun siklonnya itu kan sudah menjadi siklon lebih kuat. Tapi karena lokasinya semakin menjauh, dampaknya semakin melemah, yaitu gelombang dapat mencapai 2 meter dan angin kencang dapat mencapai 30 hingga 37 km per jam di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian dampak tidak langsung itu berupa peningkatan curah hujan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Jatim, dan Kalimantan Tengah untuk 3 hari ke depan. Jadi yang saya sampaikan ini untuk 3 hari ke depan, jadi sampai tanggal 9. Nah, kemudian selain
kondisi siklon juga saat ini sedang aktifnya gelombang ekuator, juga adanya hangatnya suhu muka air laut. Makanya suhu muka air laut dan Madden-Julian Oscillation juga masih ada di sebagian wilayah Indonesia. Semua fenomena tadi berinteraksi dan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di beberapa wilayah seperti di Nusa Tenggara, baik barat dan timur, kemudian di Kalimantan, juga di Sumatera, ya Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, juga di Jawa, itu di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian juga di Bali, Nusa Tenggara tadi, Nusa Tenggara Barat Timur, di Kalimantan, di sebagian wilayah Kalimantan, juga di Sulawesi, baik utara, barat, tengah, selatan, dan Maluku Utara serta Papua. Namun intensitas hujannya adalah sedang hingga lebat, terutama pada periode tanggal hari ini sampai tanggal 11, dan durasinya tidak panjang. Jadi sesaat ya, dan kadang tidak merata karena ini musim pancaroba, jadi sudah meskipun hujan lebat tidak sedahsyat atau selama saat benar-benar musim hujan. Jadi itu yang perlu diwaspadai, meskipun sesaat tapi juga bisa mengganggu perjalanan mudik. Demikian. Itu yang ditanya oleh masyarakat yang mudik ini, Bu, karena beberapa titik sebelumnya ini seperti di Demak, ini kan karena curah hujan tinggi menyebabkan banjir. Nah, ini berarti kemungkinan hujan dengan intensitas tinggi seperti itu di 3 hari ke depan ini tidak terjadi ya, Bu, di Korita? Diprediksi intensitas lebat ya cukup tinggi. Lebat itu kan bisa mencapai 100 mm, tetapi durasinya itu tidak sepanjang kejadian di waktu Semarang banjir. Itu kan durasinya cukup panjang dan setiap hari kan. Betul. Dan sekarang ini durasinya semakin memendek itu. Jadi artinya tetap perlu waspada, terutama untuk wilayah-wilayah yang rawan longsor. Jadi sebetulnya longsor itu terjadi pada wilayah yang memang sebetulnya rentan, tapi belum mengalami longsor karena menunggu ada pemicu atau gangguan. Gangguannya itu bisa berupa getaran jalan ataupun hujan. Dan biasanya itu sudah disiapkan, dirancang dengan desain drainase. Baik. Itu. Jadi mungkin ada gangguan di situ. Demikian. Baik, Budi Korita, terakhir saya bertemu dengan Budi Korita ini saat di Jawa Barat, di Cianjur ada peristiwa bencana gempa. Saya mewawancarai Anda karena Jawa Barat ini tercatat menjadi salah satu provinsi dengan potensi bencana tertinggi. Ada 31 titik di jalur mudik yang rawan bencana. Nah, ini di masa-masa mudik, terutama nanti puncak arus mudik nanti, seperti apa antisipasinya, Bu? Jadi potensi bencana di wilayah Indonesia ya, termasuk di Jawa Barat, yang kami perkirakan itu karena hujan yang lebat itu adalah banjir atau genangan, kemudian longsor, banjir bandang juga bisa terjadi. Selain potensi gempa, ya potensi gempa, insya Allah tidak terjadi. Amin. Kemudian juga potensi gelombang tinggi, terutama untuk penyeberangan dan untuk wisata pantai ini harus diwaspadai. Gelombangnya dapat mencapai 2 hingga 2,5 meter. Jadi untuk berenang itu kan juga perlu diwaspadai. Nah, untuk antisipasinya maka mohon terus memonitor perkembangan informasi cuaca, baik gelombang ya, gelombang tinggi, rop, banjir rop, itu semuanya informasi secara lebih detail untuk level tingkat kecamatan dan di sepanjang jalur mudik ataupun di pelabuhan, di bandara dan di penyeberangan. Semua informasi itu kami siapkan di dalam aplikasi mobile phone Info BMKG dengan kurasi kurang lebih 90%, artinya bisa meleset 10%.
ini sudah terstandar internasional ya, akurasi 90% itu standar, dan resolusinya itu tadi sepanjang segmen jalur tol dan juga di tingkat kecamatan. Jadi mohon selalu dimonitor agar dapat merencanakan perjalanan. Kalau kita tahu pada jam yang akan kita lewat terjadi hujan lebat, kemudian ada di situ dari aplikasi dari BNPB itu Inaris, itu bisa tahu zona mana yang rawan longsor, zona yang rawan banjir. Nah, kita bisa merencanakan apakah harus terus menembus zona itu atau menunggu hujan reda atau mencari jalur yang. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita. Semoga saja perbincangan ini bisa menjadi referensi masyarakat yang akan mudik pada hari ini hingga nanti puncak arus mudik. Selamat beraktivitas kembali Bu Dwi Korita. Terima kasih. Selamat siang.